Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkannya. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan saya kali ini adalah Onorge Onorupo. Saudari-saudara, hidup harian kita diwarnai oleh pola berpikir berpasangan, laki-laki perempuan, gelap, terang, derita, bahagia, dan seterusnya. Wajar juga ketika kebanyakan orang berkeinginan untuk menambah kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Mungkin saya dan Anda tidak selalu tetapi kerap kali begitu. Tetapi ada orang yang dengan rela hati tidak mengusahakan kebahagiaan tetapi malah membiarkan penderitaan bertambah. Contohnya Stefanus, martir pertama. Yang sebelumnya paling kentara adalah Yesus. Seandainya Yesus dalam doa di Taman Getsemani sebelum ditangkap memutuskan untuk mengurangi penderitaan, bisa saja terjadi misalnya dia kemudian meminta maaf kepada tetua Yahudi dan mencabut ajarannya. Lalu dia masuk penjara atau bayar denda, selesai. Demikian juga Stefanus. Tapi itu tidak terjadi. Saudara-saudara, kita mengalami bahwa kerap kali penderitaan bukannya berkurang, melainkan malah bertambah lama dan intensitasnya makin tinggi. Misalnya penderitaan kanker yang makin parah, penyakit diabetes yang makin tak terobati. Dan sekarang ini kita menghadapi secara bersama-sama COVID-19. Kayaknya bulan lalu sudah berakhir, April sekarang ini Mei, sampai kapan kita belum tahu COVID ini akan berakhir. Kayaknya kita tidak punya pilihan lain selain menerima derita ini karena kita tidak mampu menguranginya. Padahal keinginan kita penderitaan segera berakhir, kebahagiaan segera bertambah. Soalnya sekarang ini bagaimana caranya agar dalam waktu derita yang panjang ini kita tidak makin menderita, bahkan penderitaan itu makin berkurang, tekanan untuk diri kita makin berkurang. Kita belajar dari Stefanus yang belajar dari gurunya yaitu Yesus. Dari bacaan pertama jelas, dari satu pihak penganiayaan yang dipimpin Saulus makin mengganas. Tetapi jelas pula dari pihak lain, umat yang tersebar, khususnya Filipus,
mengalami sukses besar di Samaria dalam pewartaannya. Kenyataannya ditampilkan dua sisi, gagal dan sukses. Mari kita kembali kepada pola pikir kita. Barang yang bagus harganya mahal. Ono rega, ono rupa. Ada harga, ada mutu. Makanan yang enak, pakaian yang enak, mobil yang bagus, harganya mahal. Itu biasa, kita sudah menerima. Semakin bagus barangnya, semakin mahal harganya. Nah, sampai di sini kita maklum ya. Artinya kita bisa menerima. Kita tidak mengeluh ketika kita membeli barang bagus yang kita sukai, harganya mahal. Bagus itu memang mahal. Dan bagus dan mahal itu kayaknya menjadi satu garis lurus yang ujung-ujungnya berbeda. Ujung satu bagus, ujung yang lain mahal. Itu sudah. Kita maklum hal itu, kita menerima. Stefanus juga yakin menjadi murid Yesus yang setia itu memang mahal, harus menderita. Dan itu Stefanus yakin. Tetapi dia tidak mau melepaskan Yesus. Karena bagi Stefanus, Yesus itu luar biasa bagusnya. Sehingga seberapapun saja harganya akan dia bayar. Bahkan dengan darahnya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Sampai di sini Stefanus masih sama dengan kita. Hanya barangkali bagi Stefanus Yesus itu luar biasa, segala-galanya. Bagi kita belum. Ya maklumlah, namanya saja masih proses. Kalau sudah sama seperti Stefanus ya kita sudah dinamakan santo. Sebenarnya dalam menghadapi penderitaan kita, Stefanus itu sama dengan kita awal-awalnya. Cuma Stefanus melakukan yang benar, sementara kita biasanya melakukan kesalahan. Salahnya di mana? Salahnya pada fokusnya. Stefanus menjelang ajalnya dengan muka bersinar menghadap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dengan Yesus duduk di sebelah kanannya. Menjelang ajalnya, dia mohon, ya Yesus, terimalah aku. Melihat kemuliaan Allah, Yesus bersama dengan Allah, dia ingin bersama dengan dia. Hidup yang kekal itu berharga bagi Stefanus. Bahkan sangat berharga. Dan memang Stefanus itu berharga, kita semua menghargai Stefanus itu berharga. Lihat saja, orang-orang yang dulu menganiaya Yesus sudah dilupakan orang. Ayam pun sudah tidak berkokok bagi mereka. Siapa namanya, rumahnya di mana, kuburannya di mana, kisahnya sudah habis. Demikian juga penganiaya Stefanus. Kisahnya mungkin cuma berumur paling seminggu, 2 minggu, wah dia hebat waktu itu ngajar Stefanus. Tapi kisahnya sudah habis. Sementara kisah Stefanus, kisah Yesus masih diceritakan terus. Stefanus dan Yesus itu hidup kekal, sedangkan mereka mati konyol. Lihat, ini memang berharga. Memang Stefanus tidak salah fokus. Maka dari itu saudara-saudara, penderitaan dan kebahagiaan itu memang teman perjalanan hidup kita. Ujung satu, ujung lain. Menggandeng tangan kita yang satu, kebahagiaan di tangan kanan, penderitaan di tangan kiri. Semua menggandeng dan kita harus bersama-sama berjalan dengan mereka. Jika kita fokus pada penderitaan, maka penderitaan itu akan semakin kencang membebani kita. Tetapi ketika fokus pada kebahagiaan, pada teman kita yang sebelah kanan, teman kita sebelah kiri, si penderitaan tadi kurang menekan. Contoh saja, yang kita alami sekarang ini COVID-19. Ini kalau kita fokus dan terarah pada dampak-dampak negatif serangan COVID-19, penderitaan kita makin menekan.
Coba toh, Paus itu hanya menghimbau kalau misal streaming terus ini ada bahaya melemahkan komunitas. Sudah ditulis Paus Fransiskus melarang live streaming. Ini kan seolah-olah tuh fokusnya ke sana dan dibikin suruh bagian penderitaan itu menekan kita makin berat. Salah fokus. Kalau ada berita-berita yang begitu, ya tidak usah diperhatikan apalagi ditangisi. Fokusnya keliru. Saudara-saudara, dulu waktu memahami COVID-19 ini, saya mengajak Anda mengertinya bahwa memang Allah sengaja mengadakan COVID-19 ini untuk menghindari perang dunia ketiga dan menggiring bangsa-bangsa supaya semakin bersatu dan keluarga-keluarga makin banyak bertemu. Fokuskan pikiran pada genggaman kebahagiaan, maka tekanan penderitaan itu akan mengendor. Begitulah Yesus, begitulah jurus Stefanus. Semoga Yesus mau mengajarkan jurusnya kepada kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.